Orang yang terima Yesus sebagai juru selamat mengalami proses namanya dibenarkan, justified. Proses berikut yang sedang kita alami semua sebagai anak Tuhan hari ini adalah sekolah kehidupan, sanctification, dikuduskan tiap hari. Dikuduskan tiap hari itu berarti kita lagi ngedetox semua sampah yang masih ada dari masa lalu. Itu sebabnya ada sekolah kehidupan yang terjadi setiap hari. Dan itu patut kita jalani dengan kerendahan hati supaya semuanya itu lepas dari hidup kita. Oke, itu satu sisi. Satu sisinya lagi hal. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga hari ini hidupmu dipenuhi dengan kedamaian, kesehatan, dan sukacita yang melimpah. Pernahkah kalian berpikir bahwa satu keputusan kecil yang kita ambil hari ini, entah itu cara kita merespon masalah, kata-kata yang kita ucapkan saat marah, atau komitmen ibadah kita, ternyata tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, setiap pilihan hidup yang kita buat hari ini sedang menenun masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi yang akan datang. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini hanya tentang hari ini atau esok hari. Namun sejarah dan realitas kehidupan mengajarkan hal yang berbeda. Sebagaimana para pendiri bangsa kita yang berani mengambil keputusan besar untuk merebut kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmatinya puluhan tahun kemudian, kehidupan rohani dan karakter keluarga kita pun bekerja dengan cara yang sama. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali sebuah pengajaran yang sangat bernilai dari pesan yang disampaikan oleh Pastor Billy Lantang. Kita akan belajar bagaimana pilihan-pilihan rohani kita hari ini memiliki daya jangkau yang sangat jauh melintasi zaman. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Selamat Hari Kemerdekaan. Oke, ada sebuah keputusan yang diambil oleh kita punya pemimpin-pemimpin bangsa ya, yang berdampak sampai hari ini. Dan kita merayakan 79 tahun bangsa yang merdeka ini bukan kebetulan. Kita sudah didahului oleh pemimpin yang mengambil keputusan dan berani mengambil keputusan bahkan. Ada sebuah tempat di Alkitab yang beberapa keluarga dan bahkan keturunan-keturunan ini mereka mengambil keputusan di tempat itu sehingga ada sesuatu janji Tuhan yang terjadi di dalam keturunan-keturunan mereka dan itu berdampak sampai hari ini. Sehingga apa yang terjadi dengan apa yang kita lihat nanti saya kasih tahu. Saya selalu suka tersenyum sendiri karena kalau kita tahu firman kebenaran itu rencana jahat apapun itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kita lihat pelan-pelan. Nah, tempat itu namanya Sikem di Alkitab. S-I-K-H-E-M. Tempat ini adalah tempat yang ternyata merupakan hidden gem. Kalau kita pelajari, kita lihat apa yang terjadi di situ. Karena banyak sekali keputusan demi keputusan yang diambil di tempat itu. Sehingga ada hal-hal besar yang terjadi generasi demi generasi. Sama seperti apa yang pemimpin kita ambil, baik itu benar atau salah, berdampaknya kepada kita hari ini. Ya, salah satunya adalah ya kemerdekaan, sesuatu yang diwariskan secara luar biasa. Ada juga yang diwariskan tidak baik gitu ya, penundaan pembangunan dan lain sebagainya yang akhirnya berdampak juga sampai hari ini. Itu yang dilakukan beberapa keluarga ini di dalam tempat yang namanya Sikem. Bapak Ibu kalau cari kota Sikem hari ini udah nggak ada, udah dirubah namanya jadi Nablus. Nablus itu ada sekitar 2 jam kalau kita berangkat ke arah utara dari Bethlehem. Ada di tepi barat di West Bank dan area itu adalah area yang namanya Palestina hari ini. Berikutnya ke sana, bilang sama tour guide-nya tolong antar saya ke Nablus. Karena ada sebuah tempat yang terjadi di situ yang hari ini masih ada di kota itu. Dan ini sangat menarik untuk dilihat. Jadi hari ini saya bawa kita ke dalam sebuah sedikit history lesson supaya semuanya ngerti apa yang terjadi. Karena ini sebuah dampak yang luar biasa yang terjadi. Sikem pertama kali disebut, by the way sorry ya suara saya agak-agak. Saya lagi interview ke radio, mau jadi penyiar radio. Puji Tuhan balik suaranya, karena hari Selasa kemarin saya harus cancel pelayanan karena
betul-betul habis. Oke, Kejadian 12 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini perjalanan dia juga sangat-sangat menarik sih ya. Abram ini berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, sekarang Irak. Waktu kalau kita belajar di awal, itu waktu dia disuruh berangkat ke tempat tanah perjanjian, dia nggak pernah dikasih tahu tempat tujuannya, hanya dikasih tahu arahnya aja. Jadi dia berangkat dengan iman ke sana, dengan keluarganya yang ex penyembah berhala. Dan ini jadi presiden bagi keturunannya dia yang terjadi saat itu. Dia sampai di tanah Kanaan akhirnya, dia dikasih tahu sama Tuhan, "One day this land will be under your generation." Satu hari tanah ini akan dioccupy oleh keturunanmu, yaitu bangsa Israel. Dan caranya Tuhan bawa bangsa Israel untuk sampai kepada tanah Kanaan itu juga sangat ajaib. Ada Yusuf di dalamnya dan lain sebagainya, itu sejarah yang sangat dahsyat lah. Abram nggak pernah tahu lah, tanah itu akan didiami sama keturunannya. Dia cuman menyatakan bahwa dia percaya. Jadi kalau dia bangun mezbah di Sikem, itu berarti saya percaya kepada janji Tuhan. Itu adalah arti daripada sebuah mezbah yang dibangun ketika ada janji Tuhan yang dilontarkan kepada manusia. So that's what happened, itu yang terjadi pada saat itu. Ya. Abram bilang, "Yes Lord." Kita perlu mengetahui bahwa Alkitab banyak sekali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mendahului kita. Jadi gini, kalau kita baca Tuhan mendahului bangsa ini, Tuhan mendahului ini, dan lain sebagainya, kita harus punya sebuah mindset bahwa Tuhan gak bergerak di dalam kronos atau waktunya manusia. Waktunya manusia itu sangat terbatas, kita satu hari ada 24 jam. Kalau dikatakan Tuhan mendahului manusia, berarti hari Minggu besok, Tuhan udah ada di hari kita besok. Menyiapkan yang terbaik bagi kita. Kita bisa berencana besok mau ngapain, ya. Kita bisa besok jam 9 gue mau kesini, gue mau ibadah di sini. Kita punya rencana banyak lah. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok, iya kan? Tapi Tuhan sudah ada di sana merancangkan yang terindah bagi kita. Dan bahkan kalau ada bahaya, dia udah blok semuanya. Jadi kalau ada pintu tertutup, jangan kecewa sama Tuhan. Ada kemungkinan ada bahaya di balik itu. Ngucap syukur aja. Karena Tuhan maha tahu dan maha hadir. Berarti di masa depan kita dia udah ada. Dia bergerak di dalam yang namanya kairos. Ya, itu nanti berikutnya kita akan bahas tentang prinsip atau pengertian tentang mendahului. Dan itu dahsyatnya luar biasa, banyak contohnya lah. Bahkan ada satu peristiwa di mana Tuhan mendahului bangsa Israel untuk mengalahkan musuhnya dengan mengirim yang namanya tabuhan. Tabuhan itu artinya tawon, deadly beast, tawon yang mematikan. Terus Tuhan bilang gini, udah kamu gak usah pakai pedang sama panah, saya kirim tawon aja udah beres gitu. Kan aneh, caranya Tuhan selalu kayak begitu, tidak terduga gitu loh. Jadi kalau dia udah berperkara, dia sudah dikatakan mendahului kita, udah tenang aja. Itu sebabnya setelah selesai semua itu, kita udah sampai di ujung, kita kan bisa deklarasi Roma 8 ayat 28, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu sedang lewatinnya kan nggak tahu, karena Tuhan sedang merangkaikan segala-galanya. Jadi selalu ingat, di dalam pikiran kita, Tuhan sudah mendahului kita. Dia maha tahu. Ya sekarang contohnya deh, kita lagi bawa mobil, mau belok di sebuah pengkolan, di sebuah jalan yang sangat sempit, dan itu ada blok misalnya, ada gunung dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Kita kan pasti hati-hati, kita pasti nggak mau mendahului mobil yang ada di depan kita, karena bisa bahaya. Kita kan nggak tahu ada kendaraan yang berangkat atau sedang jalan dari arah yang berlawanan. Kalau Tuhan, itu udah seperti pakai drone di atas. Dia udah tahu apa yang terjadi, 1 detik di depan, 1 menit ke depan. Kita mana tahu. Kita sangat terbatas, jadi jangan komplain sama Tuhan. Ya, kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan at the end. Setelah semuanya selesai, kita bisa bilang Tuhan Engkau dahsyat. Ya, itu yang terjadi sama Abram. Oke, sekarang coba lihat Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Ini adalah keturunannya dia. Setelah dia punya anak Ishak, dia punya cucu namanya Yakub. Ini yang terjadi sama Yakub. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem. Rupanya Sikem ini
tanah yang dimiliki oleh seorang bapak namanya Sikem. Ini seorang bapak yang menyerahkan tanahnya. Jadi rupanya dari dia, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ, dinamainya Allah Israel ialah Allah. Oke? Yakub itu ada masalah sama kakaknya. Kita udah tahu ya ceritanya ya, sama Esau. Dia lagi kabur nih, karena dikejar-kejar sama kakaknya. Dia transit di tempat namanya Sikem. Sikem adalah padang gurun. Sekarang kalau orang transit di padang gurun, yang mereka butuhkan nomor satu apa? Air. Udah pasti dia gali sumur, betul nggak? Waktu dia gali sumur, ternyata selidik punya selidik. Sumur itu ternyata masih ada 1.800 tahun, hampir 2.000 tahun setelah kejadian ini. Didokumentasikannya di mana? Ada yang tahu? Tuh, nggak baca Alkitab ya. Siapa? Yes. Waktu kita baca wanita Samaria yang berjumpa sama Yesus, itu satu-satunya sumur Yakub disebut di situ. Itu 1.800 tahun setelah ini. Dan airnya masih membual-bual. Masih keluar airnya dari situ. Coba lihat Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, Sikar ini areanya sama, area Sikem. Ya, di Samaria. Ternyata Sikem itu ada di Samaria saat itu. Di situ terdapat apa? Sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Sumur itu airnya masih membual-bual, masih keluar. Kenapa? Ada sebuah keputusan yang diambil sama keluarganya Yakub, sampai sumur itu 1.800 tahun masih ada. Dan kenapa tadi saya bilang Bapak Ibu kalau bisa pergi ke Nablus yang merupakan kota yang tadinya Sikem itu, karena rupanya sumur Yakub sampai hari ini masih ada di sana. Dan sumur Yakub ini sekarang di atasnya ada gerejanya. Kedalamannya 46 meter, Bapak Ibu bisa minum airnya sangat jernih. Karena ada berkat Tuhan yang terjadi, karena ada sebuah keputusan yang diambil sama keluarganya Yakub. Coba kita balik lagi, Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Coba lihat. Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggal di situ, buat di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkan dirimu dan tukar pakaianmu." Rupanya mereka suka pakai perhiasan pakaian mereka untuk penyembahan berhala. Jadi rupanya ini turunan nih dari opanya gitu ya, keluarga sama rombongan ini ada yang masih menyembah berhala rupanya si Yakub. Ya. Kemudian dikatakan begini, "Marilah kita bersiap, ya, dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Perhatikan ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub, semuanya menyerahkan kepada Yakub ya, segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar di dekat Sikem. Dikeluarin lagi kalimat ini. Alkitab kalau mengeluarkan sebuah tempat atau kata atau apapun itu dan diulang-ulang, berarti ada penekanan yang patut dipelajari. Karena itulah Alkitab. Alkitab nggak asal ditulis, karena sumbernya hanya satu, yaitu Tuhan. Ya. Jadi mereka serahin nih semua jimatnya di sana. Pertolongan Tuhan langsung terjadi ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Pertolongan terjadi langsung. Ya. Nah, hari ini mungkin kita bilang gini, gue gak punya jimat, gue gak punya patung-patung. Tapi tanpa kita sadari ada yang selalu kita kejar dalam hidup ini, yang selalu menawan pikiran kita hari lepas hari. Dan tanpa kita sadari kita jadikan sesuatu itu Tuhan atas hidup kita. Hati-hati loh. Jadi gini loh, jangan pernah berpikir bahwa saya gak kejar-kejar uang kok Pak. Tanpa kita sadari, hidup kita yang dirudung dengan ketakutan itu jadi Tuhan atas hidup kita. Tanpa kita sadari, hidup kita yang dirudung dengan semua depresi dan bad thinking, negative thinking, dan itu yang kita akhirnya meliputi hidup kita, tanpa kita sadari itu jadi Tuhan atas hidup kita. Jadi ilah atas hidup kita.
Jadi kita nggak bisa lepas dari belenggu itu. Salah satu contoh yang lain lagi, sampah yang masih kita bawa dari masa lalu. Dan kita nggak bisa lepas dari itu jadi Tuhan atas hidup kita. Kita hidupnya berkutatnya di situ aja terus. Jadi perhatikan ini baik-baik, orang yang terima Yesus sebagai juru selamat, mengalami proses namanya dibenarkan, justified. Proses berikut yang sedang kita alami semua sebagai anak Tuhan hari ini adalah sekolah kehidupan, sanctification, dikuduskan tiap hari. Dikuduskan tiap hari itu berarti kita lagi ngedetox semua sampah yang masih ada dari masa lalu. Itu sebabnya ada sekolah kehidupan yang terjadi setiap hari. Dan itu patut kita jalani dengan kerendahan hati supaya semuanya itu lepas dari hidup kita. Oke, itu satu sisi. Satu sisinya lagi hal-hal kecil yang mungkin kita nggak tahu. Bangun pagi misalnya, kerjaannya kita liatin orang yang kita kesal gitu loh. Bukain YouTube-nya, bukain IG-nya dia misalnya. Keluar negeri melulu ya, flexing melulu loh gitu. Pagi-pagi kita bangun liatin dia gitu. Itu tanpa kita sadari, itu jadi Tuhan atas hidup kita, menguasai kehidupan kita. Semua yang kita kejar, tanpa kita sadari itu jadi Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan pikir bahwa, oh saya nggak punya jimat, saya nggak punya dewa-dewa kok. Tetapi kita dikelabui sama iblis dengan hal-hal seperti ini, dan itu sebabnya kita nggak pernah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, nggak pernah bertumbuh di dalam kedewasaan, karena hidupnya begitu berkutat di situ terus. Ya, saya pernah katakan di tempat ini, ingat Indonesia tahun lalu nomor 1 di dunia, 5 jam per hari di depan sosmed, kecuali jemaat Grace Community, muka firman semua di sini. Saya sedih lah lihat kayak gitu-gituan ya, maksudnya. Kenapa nggak dijadikan sosial media jadi mimbarnya kita gitu untuk berkhotbah? Kita bisa forward satu ayat dan lain sebagainya, dan mungkin yang like cuma 1 ya. Nanti satu hari di sorga Tuhan bilang itu kamu ingat nggak? Waktu kamu forward ayat, terus yang like cuma 1 dan kamu kecewa, yang like cuma 1 itu orang udah bertobat, rumahnya deket-deketan sama kamu di sorga. We never know loh. Kita nggak pernah tahu. Saya dapat kesaksian dari teman saya di Pekalongan. Dia bilang gini, dia rajin masukin firman Tuhan di Facebooknya dia. Tanpa dia sadari, ada 2 orang dari Sumatera terima Yesus gara-gara dia. Gara-gara postingannya dia. Yang satu di Padang, satu lagi di Sumatera Utara. Dan dia masuk ke Messenger, dia mulai kontak dan lain sebagainya. Bahkan yang dari Sumatera Utara datang ke Pekalongan minta dibaptis. Itu gara-gara postingan. Gara-gara postingan. Kita nggak pernah tahu, banjiri sosial media dengan firman Tuhan. Jangan debat kusir. Jangan udah ngeliatin ada postingan yang hamba Tuhan nyebelin, ikut-ikutan. Aduh udahlah nggak penting banget gitu loh. Tinggalin kayak gitu-gitu tuh sampah, tau nggak? Lihat yang benar, lihat yang baik, lihat yang jadi makanan yang sehat bagi saya. Udah gitu tabur kebenaran di dalam situ gitu loh. Ini keputusan yang diambil sama Yakub yang terjadi. Oke, this is what happened. Bukan sekedar sumurnya aja, airnya membual-bual. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sama Yakub setelah dia mengalami pertolongan Tuhan? Dia punya 12 anak toh. Dan 12 ini adalah anak-anak yang akhirnya nanti menjadi kepala sukunya bangsa Israel. Oke. Satu-satu diberikan sama dia nubuatan sebelum dia mati. Perhatikan apa yang dia katakan kepada anak yang nomor 4 namanya Yehuda. Coba lihat Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Dia katakan begini. Ini udah mau mati ya. Anak nomor 1 kan dikasih tahu, nomor 2 Ruben lah, Simeon lah, Lewi itu mau dikasih tahu. Anak-anak nomor 4 Yehuda dikasih tahu gini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya percaya Yakub pasti nggak tahu tuh maksudnya apa. Yehuda juga pasti pas dengar gini, apaan sih ini gitu. Ternyata keturunan Yehuda yang dimaksudkan di ayat ini adalah Yesus. Makanya waktu dia naik ke kayu salib sebagai anak domba Allah. Waktu dia bangkit, dia disebut singa Yehuda, the Lion of Judah. Gara-gara ini. Dahsyat ya, oke. Kita terusin ya ke bawahnya ya. Ini turunan Yehuda. Siapa? Daud. Satu hari Daud bilang begini sama Nabi Nathan, advisernya. Bro, sini. Lu tolong tanya sama Tuhan. Gue mau dirikan bait Allah. Kenapa bos?
Karena nggak bener, tabut perjanjian masa ada di sebuah kemah yang reot, sementara aku tinggal di dalam sebuah istana yang dibuat dari kayu aras. Itu kalimatnya dia kepada Nabi Nathan. Hadirat Tuhan itu selalu dilambangkan sama tabut perjanjian. Ya. Dan kalau kita lihat tabut perjanjian selalu mendahului bangsa Israel ketika ada bahaya. Nanti kita belajar itu dahsyat banget lah. Tuhan mendahului kita, itu ada lambangnya waktu saat itu. Makanya kalau ada sesuatu yang mengerikan, tabut perjanjian jalan duluan. Oh, dijaga mereka. Itu lambangnya Tuhan, lambang hadirat Tuhan. Sekarang hadirat Tuhan di dalam sini, bukan di tabut perjanjian. Ya. Nah saat itu dia merasa gini, nggak bener dong. Masa ada di dalam sebuah kemah yang reot, sementara gue tinggal di dalam istana yang mewah gitu loh. Coba tanya sama Tuhan. Nabi Nathan berdoa, balik lagi bilang gini, bos nggak usah bos. Katanya Tuhan nggak usah, nanti biarkan anakmu aja yang bangun. Siapa namanya? Salomo. Tetapi karena inisiatifnya datang dari Daud, Tuhan membuat sebuah holy covenant, perjanjian kudus. Perjanjian kudus itu bukan kontrak. Kalau kontrak satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, bisa dituntut atau kontrak batal. Perjanjian kudus, satu pihak tidak melakukannya, yaitu manusia, Tuhan tetap setia. Itu holy covenant yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Dia kasih sama Daud, dia bilang begini, kasih tahu sama Daud, kerajaan, keturunan, dan keluarganya akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Dia ngomong begitu. Siapa keturunan dan kerajaan dan keluarga secara rohani? Bapak, Ibu, dan saya. Dikokohkan sampai selama-lamanya. Secara fisik siapa keturunannya? Bangsa Israel. Makanya kalau saya dengar di news, orang bilang ini bangsa mau dihancurkan bla 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 dan segala macam. Kalau orang tahu firman, gak akan bisa. Bangsa Israel gak sampai 5% percaya Yesus. Sampai hari ini kenapa dijaga? Karena ada perjanjian kudus ini yang Tuhan berikan kepada Daud. Kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Amazing. Makanya dahsyat banget. Makanya itu bangsa ya, udah dikerubutin sama banyak bangsa, tetap aja kokoh. Dan bukan sekedar kokoh secara keamanannya saja, sekarang ada tur ke Tel Aviv. Bapak Ibu dibawa untuk lihat discovery yang mereka temukan. Kan biasanya ada tur, kan turnya ke site-site yang historical ya, tempat-tempat sejarah. Ini ada tur yang dibawa ke Tel Aviv untuk lihat perusahaan-perusahaan yang membuat produk-produk yang kita nggak pernah pikir yang dibuat sama bangsa Yahudi. Contoh, ada sebuah perusahaan namanya Given Image. Dia adalah perusahaan yang pertama yang membuat kamera terkecil yang bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Siapa yang buat? Bangsa Yahudi. HP kita yang kita pegang, Apple lah, merek dari Cina lah, Samsung lah, prosesornya mereka yang buat. Mereka nggak kejar mereknya, mereka kejar prosesornya, royaltinya ke mereka semua. Mereka selalu behind the scene. Itu sebabnya mereka kayanya luar biasa. Saya waktu 13 tahun tinggal di Amerika, saya punya teman-teman marinir di sana. Tiba-tiba satu hari mereka bilang, saya tanya gini, where you going? I'm going to Israel. Ngapain lo ke Israel? Lah gue kan pelatihan di sana. Pelatihan apaan? Lah intelijen kita itu latihannya di sana, dilatih sama mereka. Oh gitu, iyalah. Mereka lo pikir siapa yang latih kita? Mossad lah yang latih kita. Itu teman-teman saya waktu itu. Oh gitu, iya. Itu mereka luar biasa banget. Jadi kalau kita ngerti itu, kita ngerti apa yang terjadi saat ini. Siapa yang menguasai dunia perbankan? Ya mereka lah. Itu karena ada janji Tuhan kepada Daud. Jadi nggak main-main. Nah, oke. Salomo ya. Kita lihat ya Salomo ya. Saya nggak kasih, nanti Bapak Ibu baca sendiri, cari ayatnya ya. Nanti lihat di ayat yang tentang hidupnya Salomo. Istrinya 700. Gundiknya 300. Berarti 700 mertua loh. Pusing nggak? Satu mertua aja udah pusing nih, 700 mertua. Pusing gak? Saya nggak pusing sama mertua saya luar biasa. Umur berapa sekarang? Saya 83, 85, sweetheart banget mereka. Oke. Waktu dia hidup jauh dari Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan, harusnya aku koyakan kerajaanmu. Tapi karena ayahmu Daud, aku luputkan kerajaanmu. Itu perjanjian kudus. Oke, saya buktiin lagi. Daud udah gak ada, 300 tahun dia udah mati. Ada keturunan namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz dikepung sama raja-raja. Dia pegang kerajaan Yehuda pada saat itu. Dikepung sama raja-raja. Terus datang Nabi Yesaya. Setiap raja tuh ada nabi-nabinya. Nabi Yesaya datang. Bos, Tuhan yang nanti 700 tahun lagi akan menjelma jadi manusia, dia siap membantumu bos.
Namanya nanti akan disebut Immanuel. Itu pertama kali kata Immanuel keluar di Yesaya 7. Tahu Ahaz bilang apa? Gak usah, gak mau. Jangan ngerepotin Tuhan. Ini udah ada Raja Asyur yang mau bantu saya katanya. Raja Asyur ini mau datang mau bantu saya. Udah, saya mau percaya sama yang apa yang saya bisa lihat aja pakai mata jasmani. Terjadi akhirnya Raja Asyur bantu dia, tapi kan gak gratis. Dimintain upeti, dijajah secara ekonomi. Anaknya Hizkia itu akhirnya mau diambil teritorinya, anaknya Ahaz. Dan satu hari, satu malam 185.000 tentara Asyur mengepung kerajaannya Hizkia, anaknya Ahaz. Karena setelah bapaknya kuasain ekonomi, sekarang teritori mau diambil. Tahu nggak Alkitab bilang apa? Pada malam hari itu, Tuhan mengirim malaikatnya. Dan 185.000 tentara Asyur mati ditumpas. Dan firman Tuhan bilang begini, aku lakukan itu oleh karena namaku dan oleh karena moyangmu Daud. 300 tahun Daudnya udah gak ada. Ini sebagai bukti sebuah komitmen yang dibuat sama seorang keluarga, seorang Yakub, berdampak sampai generasi, sampai hari ini. Itu yang terjadi. Jadi saya mau kasih tahu sama kita semuanya, jangan lupa mesbah keluarga. Ambil keputusan hari ini, buat keluargamu utuh di dalam Tuhan, dan lihat pemeliharaan Tuhan akan terjadi buat anak-anak dan keturunanmu, karena keputusan yang kita ambil hari ini. Ya. Di bagian yang terakhir coba lihat Ulangan 11 ayat 29. Apa yang terjadi di Sikem ini sesuatu yang juga luar biasa. Ulangan 11 ayat 29 mengatakan begini. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Oke, saya jelasin. Jadi gini, waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, dipimpin sama Yosua. Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin. Ada 12 suku toh. Suku Lewi itu adalah praise and worship timnya. Ya. Kalau kita lihat tim praise and worship dulu tuh Lewi, suku Lewi tuh yang makanya persepuluhan dikasih buat mereka dulu dalam bentuk agraria, ya dulu seperti itu. Nah, waktu itu terjadi, Yosua mengatakan kepada semua bangsa Israel, sekarang sebagian berdiri di atas gunung Gerizim, sebagian berdiri di atas gunung Ebal. Nanti suku Lewi akan membacakan Taurat atau yang kita katakan bacain Alkitab lah, bacain firman Tuhan gitu ya. Nah, ingat gak kalau kita baca Ulangan itu ada berkat dan kutuk. Kalau kamu lakukan gini, kamu akan diberkati. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan dikutuk gitu ya. Ketika kata berkat keluar, semua suku yang berdiri di atas gunung Gerizim akan ngomong gini, amin gitu. Ketika kata kutuk yang keluar, semua yang berdiri di atas gunung Ebal akan bilang amin semuanya gitu. Ya, jadi Gerizim itu berkat, Ebal itu kutuk. Contohnya begini. Coba lihat Ulangan 27 ayat 12 sampai 15. Ulangan 27 ayat 12 sampai 15. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di atas gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Jadi suku-suku yang memberkati bangsa itu berdiri di atas gunung Gerizim. Ini membuat saya merinding soalnya kalau baca ini. Karena Alkitab tuh selalu nggak pernah kebetulan. Dikatakan begini, Simeon, Lewi, ada suku apa di situ? Yehuda. Suku yang akhirnya merupakan sebuah suku yang menjadi nenek moyangnya Yesus gitu loh, kelahiran Yesus. Isakar, Yusuf dan Benyamin. Mereka inilah yang harus berdiri di atas gunung Ebal untuk mengutuki suku apa? Ruben, Gad, Asyer, Sebulen serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Ini contohnya kayak begini nih. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, tuangan, kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi. Karena kutuk, semua bangsa yang berdiri di atas Ebal mengatakan amin. Ya, kalau berkat Gerizim. Oke, hari ini di antara Gerizim sama Ebal itu ada lembah. Lembah itu namanya Sikem. Tadi saya udah kasih tahu ya, Sikem itu padang gurun. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sikem hari ini di Nablus dan lihat ke Bukit Gerizim dan Bukit Ebal, Bukit Ebalnya tandus karena kutuk dikatakan di situ. Gunung Gerizimnya penuh dengan kehijauan karena berkat dikatakan di situ. Dan ada mata air mengalir dari Gerizim sampai kepada Sikem, dan hari ini Sikem sangat hijau karena ada mata air keluar dari situ. Dengan kata lain, di Sikem, jaga mulutmu,
Kalau kita lagi bergumul, lagi doain suami, istri, anak yang lagi berontak, jangan ngomong gini, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya Pak, emang dia brengsek Pak orangnya Pak. Jangan ngomong gitu, udah minta doain terus kita bilang dia brengsek lagi. Bilang gini, Pak, saya tahu dia tuh orang baik Pak. Saya tahu iblis sedang menguasai hatinya. Tuhan, saya percaya dia akan kembali kepada kami. Tuhan, saya percaya anak saya akan kembali kepada saya. Dan jangan kutukin mereka. Ingat, ada life and death, hidup dan mati di bibir dan mulutmu. Hati-hati loh. Sebuah tempat geografi aja bisa tandus gara-gara kutuk, apalagi sebuah kehidupan. Makanya orang yang selalu bilang gini, aduh gue stres nih, aduh gue stres terus akhirnya. Harusnya kan bilang apa? Enggak, gue happy. Lo oke enggak? Gue happy. Saya ngajarin anak saya Raina ya. Waktu dia umur 4 tahun dia kena gejala pneumonia. Karena saya dikatakan sama dokter pengidap asma, jadi nurun ke anak saya. Ngasih taunya depan anak saya lagi. Terus dia dirawat di rumah sakit pas umur 4 tahun, dikasih nebulizer dan lain sebagainya. Waktu dokternya habis ngomong, saya bilang gini sama dia, Kak, besok kalau semua orang datang ke kamar kamu, kan pasti ngomong gini, aduh kamu sakit apa, kamu sakit ya, kamu harus ngomong gini, enggak, aku udah sembuh dalam nama Yesus. Terus dia bilang gini, berarti bohong dong Dad. Enggak lah, itu gak bohong, itu namanya pernyataan iman. Terus dia bilang gini, apaan tuh pernyataan iman? Aduh saya makin pusing jelasinnya. Udah ikutin Dedi aja deh gitu. Jadi benar, besoknya orang-orang mulai datang kan ke kamar ya. Aduh kamu kasihan banget, kamu sakit ya, iya. Salah, sorry. Katanya Dedi, aku udah sembuh dalam nama Yesus, katanya gitu. Dia ngomong gitu terus. Setelah 6 bulan, dia dinyatakan bersih paru-parunya. Dan sekarang dia udah 24 tahun. Berarti itu udah 20 tahun sebelumnya. Ini anak sehatnya luar biasa. Dia lagi training untuk lari maraton, bayangin coba. Dia kalau flu cuma 2-3 hari hilang. Ini anak sehatnya luar biasa. Dan selalu saya ingatkan, kamu ingat gak pas kamu umur 4 tahun ngomong gitu? Iya Dad, aku ingat. Aku makin hati-hati sama perkataanku. So, waktu saya sakit, saya juga jaga perkataan saya ketika saya ambil perjamuan kudus. Sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Setiap orang seperti saya, selalu kalau kena kanker darah itu nungguin hasil tes darah kan. Setiap hari jam 5 tuh dokter datang, ambil darah. Nanti jam 1 siang, kita pasti berdua deg-degan. Karena kita berharap hasil darahnya membaik gitu loh. Karena kadar darah saya itu waktu masuk rumah sakit di Januari, 85% kanker semua udah. Jadi waktu susternya masuk ke kamar jam 1 siang, bawa hasil darah, saya nggak pernah tahu hasilnya jelek atau tidak, karena waktu kamar dibuka dia selalu gini. Jadi saya nggak pernah tahu, bagus gak? Dia nggak pernah mau kasih tahu, lihat aja sendiri. Dalam bentuk map kami buka, dan selalu jeblok, turun. Bahkan pernah menginjakan leukosit atau darah putih pertahanan tubuh saya 0,03, deg-degan saya. Dan saya kolaps lah habis itu. Mengalami momen-momen yang hampir mati lah, karena turun terus darahnya. Setiap kali jam 1 siang itu terjadi, hari kan masih panjang. Ada orang nanti mau datang, teman mau datang, saya bilang saya gak mau bete, saya gak mau bad mood. Saya bilang istri saya, yuk kita perjamuan. Jadi saya bilang, Tuhan, tubuhmu yang tercabik-cabik sudah menyembuhkan aku Tuhan. Tuhan, darahmu yang tercurah di kayu salib menggantikan darahku yang rusak. Bahkan membersihkan semua darahku dari kanker Tuhan. Aku manunggal dengan Tuhan. Setiap hari kita ngomong. Dan dalam hitungan 1 bulan, setelah diambil sampel darahnya di bulan Februari, dokternya bilang kadar kanker dalam darah Bapak hari ini 0% Pak. Dalam hitungan 1 bulan mujizat terjadi. Dan itu saya percaya yang kita perkatakan di dalam kehidupan ini itu terjadi sama tubuh dan jiwa dan roh kita, gitu loh. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Ya, hati-hati dengan ketika ngobrol dan bercanda juga hati-hati dengan perkataanmu, ya. Dan pada akhirnya coba kita buka Yosua 24 dan Yosua pasal 15 sebagai ayat penutup. Saya cuma membuktikan kepada Bapak Ibu, ada sebuah ayat yang Bapak Ibu suka lihat terpajang di rumah-rumah. Dan mungkin gak sadar bahwa ayat itu ternyata terjadinya di Sikem. Yosua 24 ayat 1 mengatakan begini, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di mana? Di Sikem. Dipanggil para tua-tua Israel, kepala hakim dan para pengatur pasukan, mereka berdiri di hadapan Allah. Oke? Mereka berdiri di Sikem. Kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka deklarasi, Tuhan terima kasih, kami udah dibawa ke tanah perjanjian, bukan kuat dan gagah kami, ini semua karena Tuhan. Terus ada deklarasi yang dia buat, seperti deklarasi independennya Indonesia. Dia katakan begini, Yosua 24 ayat 15, bagian yang terakhir aja, Bapak Ibu lihat.
Yosua 24 ayat 15. Ada? Coba lihat bagian yang terakhir ya. Baca sama-sama ya dari kata tetapi ya. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada, katakan dengan keras ya. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada, pasti pernah baca di pajangan-pajangan di sebuah rumah. Jadi kalau nanti baca lagi, ingat bahwa ternyata pernyataan Yosua ini dikatakan di Sikem. Kalau belum ada mesbah keluarga nanti malam. Keluarga yang berdoa bersama akan stay together. Saudara saya jauh Pak, orang tua saya jauh, video call. Saya tidak pernah mau lewatin namanya mesbah keluarga, setiap hari. Ya, akhirnya jadi apa? Seperti little cell group gitu loh. Saling sharing dan lain sebagainya, dan perjamuan kudus setiap hari. Ya, keputusan yang kita ambil hari ini akan berdampak kepada keturunan kita. Seperti yang bangsa Indonesia lakukan sampai hari ini. So, pilihan ada dalam tangan kita. Saya percaya seperti yang Alkitab sudah katakan, kalau kita jaga perkataan, kita jaga komitmen kita, kehidupan kita akan terus naik dan bukan turun. Ya, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Setelah kita mendengarkan renungan tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami ingin mengajak teman-teman untuk turut mendukung perkembangan channel Masyarakat Kristen. Jika renungan ini memberkati dan menjadi berkat bagi teman-teman, Anda dapat berpartisipasi melalui donasi. Dukungan sekecil apapun akan sangat berarti untuk membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang membangun iman. Link donasi tersedia di kolom komentar, atau Anda juga dapat memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks di YouTube. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikan hati teman-teman. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita lanjutkan ke ringkasan renungan. Jejak sejarah di kota Sikem, tempat pengambilan keputusan. Untuk memahami bagaimana sebuah keputusan bisa berdampak lintas generasi, kita perlu melihat sebuah tempat bersejarah yang berulang kali dicatat dalam kitab suci, yaitu kota Sikem yang saat ini dikenal sebagai wilayah Nablus. Sikem bukanlah sekadar nama tempat di peta, melainkan sebuah panggung sejarah di mana pahlawan-pahlawan iman terdahulu mengambil keputusan-keputusan krusial yang menentukan jalan hidup keturunan mereka. Kisah ini dimulai dari Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya tanpa tahu persis tujuan akhirnya, ia berjalan dengan iman. Ketika sampai di dekat Sikem, Tuhan memberikan janji bahwa tanah tersebut kelak akan menjadi milik keturunannya. Meskipun saat itu Abraham belum melihat kenyataan tersebut secara fisik dan belum memiliki keturunan yang banyak, ia bertindak atas dasar iman. Di Sikem, Abraham membangun sebuah mesbah bagi Tuhan. Mesbah ini adalah simbol nyata dari sebuah keputusan. Aku percaya pada janji Tuhan, meskipun aku belum melihat wujud yang seutuhnya. Pilihan Abraham untuk percaya dan membangun mesbah menjadi fondasi awal bagi seluruh sejarah bangsa yang lahir dari garis keturunannya. Generasi berganti, dan cucu Abraham yaitu Yakub tiba di tempat yang sama. Yakub baru saja melewati pergumulan berat dan konflik panjang dengan kakaknya, Esau. Saat transit di Sikem, Yakub memutuskan untuk membeli sebidang tanah dan menggali sebuah sumur di sana. Keputusan praktis yang didasari iman ini ternyata membawa dampak yang luar biasa panjang. Sumur yang digali Yakub tersebut tetap mengalirkan air jernih dan memberi kehidupan selama hampir 2000 tahun kemudian. Bahkan di sumur itulah, ratusan abad sesudahnya, terjadi perjumpaan bersejarah antara Yesus dengan seorang wanita Samaria yang mengubah hidup banyak orang. Keputusan sederhana Yakub untuk menggali sumur dan membangun mesbah menjadi berkat yang melintas generasi. Keputusan membuang benda asing dan restorasi keluarga. Tidak hanya itu, di Sikem pula Yakub mengambil sebuah keputusan tegas yang menyelamatkan seluruh keluarganya. Ketika menyadari bahwa isi rumahnya dan rombongannya masih menyimpan dewa-dewa asing, perhiasan, atau benda-benda penyembahan berhala dari masa lalu, Yakub tidak melakukan pembiaran. Ia mengumpulkan seluruh anggotanya dan meminta mereka menyerahkan semua benda tersebut.
Yakub kemudian menanam dan mengubur seluruh ilah asing itu di bawah sebuah pohon besar di dekat Sikem. Tindakan Yakub ini adalah simbol dari pembersihan total atau dekontaminasi rohani. Ia memutuskan bahwa rumah tangganya tidak boleh lagi mendua hati. Ketika keputusan tegas itu diambil untuk membuang hal-hal yang tidak bersatu dengan kehendak Tuhan, dampak instan langsung terjadi. Rasa takut dan kedahsyatan dari Tuhan meliputi kota-kota di sekeliling mereka, sehingga musuh-musuh terjadi, tidak lagi mengejar atau mengancam keluarga Yakub. Pemulihan dan perlindungan ilahi datang setelah ada keputusan untuk membersihkan isi rumah dari hal-hal yang merusak. Perjanjian kudus dan keteguhan garis keturunan. Dampak dari keputusan-keputusan iman ini terus mengalir deras ke keturunan berikutnya. Yakub memberikan perkataan nubuatan kepada anak-anaknya, termasuk kepada Yehuda, bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari garis keturunannya. Dari garis Yehuda inilah kelak lahir Raja Daud, dan pada puncaknya lahir Sang Penyelamat. Ketika Raja Daud memiliki kerinduan yang murni untuk menghormati Tuhan dan berniat mendirikan rumah baginya, Tuhan merespon niat tulus tersebut dengan membuat sebuah perjanjian kudus. Berbeda dengan kontrak manusia yang bisa batal jika salah satu pihak melanggar, perjanjian yang dibuat Tuhan berdasarkan ketulusan Daud adalah perjanjian yang teguh selamanya. Tuhan berjanji bahwa tahta dan keturunan Daud akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Dampak dari perjanjian ini sangat ajaib. Ratusan tahun setelah Daud meninggal dunia, ketika keturunannya seperti Raja Ahaz atau Raja Hizkia menghadapi krisis besar dan dikepung oleh musuh yang sangat kuat, pertolongan ajaib tetap datang ketika 185.000 tentara musuh mengepung kota. Tuhan bertindak menyelamatkan kota tersebut bukan semata-mata karena kehebatan raja yang sedang memerintah saat itu saja, melainkan karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud. Kebaikan dan komitmen satu orang di masa lalu menjadi benteng perlindungan bagi anak cucunya ratusan tahun kemudian. Lembah Keputusan, Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Kota Sikem terletak tepat di sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung, Gunung Gerizim di satu sisi dan Gunung Ebal di sisi lainnya. Di tempat geografis yang unik inilah, setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, sebuah momen deklarasi besar terjadi. Sebagian suku berdiri di lereng Gunung Gerizim untuk memperkatakan perkataan berkat. Sementara sebagian suku lainnya berdiri di lereng Gunung Ebal untuk menyampaikan peringatan akan konsekuensi atau kutuk akibat pelanggaran. Gunung Gerizim melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan kesuburan, sedangkan Gunung Ebal melambangkan ketandusan dan kehampaan. Pemandangan alam di tempat itu menjadi pengingat visual yang sangat nyata. Kehidupan kita selalu berada di tengah-tengah pilihan. Lembah Sikem adalah gambaran dari tempat di mana kita harus memilih. Disitulah Yosua di akhir masa kepemimpinannya mengumpulkan seluruh bangsa dan menantang mereka untuk mengambil keputusan yang jelas. Yosua menyampaikan sebuah kalimat deklarasi yang sangat terkenal sepanjang masa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Deklarasi ini bukanlah slogan kosong, melainkan sebuah patok keputusan yang ditancapkan untuk mengikat seluruh keluarganya agar tetap berada dalam perlindungan dan petunjuk Tuhan. Dari rekam jejak sejarah dan pengajaran yang mendalam ini, ada beberapa nilai inti yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan praktis sehari-hari. 1. Nilai keberanian mengambil keputusan iman. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Ada keputusan-keputusan yang kelihatannya kecil namun membawa konsekuensi jangka panjang. Mengambil keputusan berdasarkan iman berarti kita memilih bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, bahkan ketika situasi di sekitar kita tampaknya tidak mendukung. Penerapan praktis. Dalam pekerjaan atau bisnis, ketika ada kesempatan untuk mengambil jalan pintas yang tidak jujur namun menjanjikan keuntungan cepat, pilihlah untuk tetap berjalan dalam integritas. Keputusanmu untuk jujur mungkin terasa berat saat ini, tetapi itu sedang membangun landasan moral dan reputasi yang bersih bagi anak-anak kita. Anak-anak yang tumbuh melihat orang tuanya jujur akan memiliki fondasi karakter yang kokoh saat mereka dewasa nanti. 2.
nilai pembersihan diri dari sampah masa lalu. Sama seperti Yakub yang mengubur dewa-dewa asing di bawah pohon tarbantin, kita pun perlu berani membuang ilah-ilah modern dan sampah emosional dalam hidup kita. Ilah modern tidak selalu berupa patung, melainkan bisa berupa kebiasaan buruk, kecanduan gadget yang berlebihan, obsesi pada materi, kepahitan hati, dendam, atau cara pandang negatif yang terus-menerus kita pelihara. Penerapan praktis, lakukan detoksifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menyadari bahwa kita menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk scrolling media sosial yang memicu rasa iri, cemas, atau rasa tidak puas, ambil keputusan tegas untuk membatasi diri. Jika ada sakit hati atau dendam masa lalu kepada orang lain yang masih kita simpan, buatlah keputusan hari ini untuk melepaskannya dan mengampuni. Jangan biarkan racun emosional dari masa lalu diturunkan kepada anak-anak kita melalui pola asuh yang penuh amarah atau stres. 3. Nilai kekuatan perkataan atau life and death in the tongue. Kisah Gunung Gerizim, Berkat, dan Gunung Ebal, Kutuk, mengajarkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki daya pendorong yang sangat kuat dalam membentuk realitas. Kata-kata kita bisa seperti air liur yang menyegarkan atau menjadi racun yang merusak. Penerapan praktis, ubah pola komunikasi dalam keluarga dan tempat kerja. Ketika anak melakukan kesalahan atau pasangan membuat kita kesal, hindari memberi label negatif seperti dasar kamu anak nakal, kamu tidak pernah bisa diatur, atau kamu memang tidak berguna. Sebaliknya, perkatakan kalimat-kalimat yang membangun dan penuh harapan. Bahkan saat menghadapi pergumulan fisik atau penyakit, belajarlah untuk memperkatakan iman dan kesembuhan daripada terus-menerus mengeluh atau menyerah pada keadaan. Ucapkan doa-doa yang menguatkan setiap pagi untuk diri sendiri dan keluarga sebelum memulai aktivitas. 4. Nilai komitmen membangun mesbah keluarga. Yosua tidak berkata, "Aku sendiri yang akan beribadah," melainkan aku dan seisi rumahku. Ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan rohani dalam keluarga. Sebuah keluarga membutuhkan ruang dan waktu berkumpul secara rutin untuk saling menguatkan, berdoa bersama, dan bersekutu. Penerapan praktis, bangun kembali tradisi berkumpul bersama keluarga di rumah tanpa gangguan gawai. Tidak perlu rumit atau memakan waktu terlalu lama. Sediakan waktu 15 hingga 20 menit setiap malam atau beberapa kali seminggu untuk duduk bersama, menanyakan kabar satu sama lain, membaca renungan atau nasihat kehidupan, dan saling mendoakan. Saat anak-anak melihat orang tuanya berdoa dan bergantung pada Tuhan dalam segala situasi, mereka belajar tentang iman bukan hanya dari teori, melainkan dari contoh nyata. Perjalanan hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat kemarin. Dan masa depan generasi setelah kita sangat ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Kita telah melihat bagaimana iman Abraham, penggalian sumur dan pembersihan isi rumah oleh Yakub, komitmen tulus Daud, hingga deklarasi tegas Yosua di Sikem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan besar. Tuhan menghormati dan memperhitungkan setiap keputusan yang didasari oleh iman dan kebenaran. Keputusan untuk hidup benar, menjaga tutur kata, melepaskan ampunan, dan meletakkan fondasi keluarga yang kokoh bukanlah hal yang sia-sia. Bahkan ketika kita mungkin belum melihat hasil penuhnya secara langsung hari ini, buah manis dari keputusan jujur dan setia itu akan terus dinikmati oleh anak, cucu, dan keturunan kita di masa depan. Kita tidak hanya sedang menjalani hidup untuk diri sendiri, melainkan sedang menuliskan warisan nilai yang akan terus dibaca oleh generasi mendatang. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan ini sampai selesai. Semoga setiap poin yang kita pelajari hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala, tetapi sungguh-sungguh mendatangkan keteguhan hati bagi kita untuk berani mengambil pilihan-pilihan yang benar. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing hari ini, keputusan terbaik apa yang akan aku ambil hari ini untuk keluargaku dan generasiku? Jika video ini memberikan inspirasi, kedamaian, dan sudut pandang baru bagi hidupmu, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang terkasih yang mungkin sedang membutuhkan kata-kata penguatan hari ini.
Dukung terus saluran ini dengan memberikan tombol suka, tinggalkan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam konten-konten berikutnya. Tetaplah berpengharapan, jagalah tutur katamu dengan kebaikan, dan ambillah keputusan yang mendatangkan berkat bagi generasimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.